mempelajari tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 3 SD. Ya. Sebelum Ibu lanjut dengan materi, pada saat ini kita dilanda dengan pandemi atau COVID-19. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, kita harus melaksanakan yang disebut dengan 3M. Yang pertama, ada anak yang tahu? Ya, silakan. Yang kedua, ya, memakai masker. Yang ketiga, ya, menjaga jarak. Ya, tepuk tangan. Ya, ternyata anak-anak ini cerdas. Dia tahu apa itu 3M sementara COVID ini. Ya, itulah yang kita laksanakan setiap hari. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari masuk di dalam pemikiran kita. Ibu guru minta anak-anak berdiri. Jadi maskernya kasih turun yang ini. Ya, kita berdoa supaya maskernya. Kita berdoa dengan sikap tangan Amustikarana. Om Purwejano Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Tapasodapisa Desam Dewasa Sarwe Amatana Sakama. Ya Tuhan, muridmu telah hadir di hadapanmu. Brahman yang berselimutkan kesaktian. Dan berdiri sebagai pertama. Anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung. Setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Om Santi 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 Om. Ya, anak masih berdiri ya. Anak masih berdiri. Jadi sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tangan rumah darahku. Di sana aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia
PPK. Yang keras suaranya dan yang tepat tepukannya. Mulai. Tepuk PPK. Sekarang Ibu Guru akan memulai pembelajaran pendidikan agama Hindu dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan tentang Bhagavad Gita, yang kedua Daiwi Sampad dan Asuri Sampad, yang ketiga contoh-contoh Daiwi Sampad dan Asuri Sampad. Jadi itu yang Ibu Guru akan jelaskan sekarang. Ya. Jadi yang disebut dengan Bhagavad Gita adalah seperti ini kitabnya. Anak-anak bisa lihat, Ibu Guru membawa kitab suci yang disebut dengan Bhagavad Gita. Inilah kitab suci kita yang kelima, yaitu yang namanya Pancamaweda atau Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ini berasal dari dua kata, Bhagavat dan Gita. Bhagavat artinya Tuhan atau Ide Sangyang Widiwasa. Bhagavat artinya Ide Sangyang Widi, dan Gita berarti nyanyian suci atau lagu-lagu kerohanian dalam bentuk sloka yang kita baca dengan alunan sloka. Jadi Bhagavad Gita artinya nyanyian suci Tuhan. Inilah nyanyian suci daripada Tuhan. Ini bukunya. Ini bukunya ya. Buku Bhagavad Gitanya ini. Kitab sucinya. Ya. Di dalam Bhagavad Gita ini berisi cerita tentang Arjuna dan Krishna. Krishna ini adalah jelmaan atau wujud daripada Tuhan yang Maha Kuasa atau Ide Sangyang Widiwasa, yang mana memberikan beliau atau Dewa Krishna memberikan nasihat kepada Arjuna supaya Arjuna mau melawan saudaranya berperang, karena kalau tidak Arjuna mau melawan berarti Arjuna itu tidak kesatria, dia tidak berani, karena dia dikasih nanti panah dengan musuh-musuhnya supaya dia menang, karena dia Arjuna ini dalam keadaan yang dalam keadaan orang yang baik, dia tidak bersalah, jadi harus dilawan. Itulah isinya ini, melawan berperang karena dia tidak salah Arjuna, nanti dikasih nasihat. Nah, di dalam Bhagavad Gita ini ada dikatakan 700 sloka, berarti 700 bait ada di sini. Nyanyian Tuhan itu 700 banyaknya. Sebentar Ibu Guru akan bacakan hanya 2, yaitu tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk yang disebut dengan Daiwi Sampad. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan arti Daiwi Sampad dan Asuri Sampad. Dan semua dilihat Ibu Guru akan menjelaskan tentang Daiwi Sampad. Daiwi Sampad itu berasal dari kata Daiwi, itu berasal dari kata dewa. Dewa itu artinya sinar suci Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sangyang Widi.
Jadi dewa itu artinya sifat-sifat yang baik. Dewi Sampan itu adalah sifat-sifat yang baik. Dewi Sampan. Terus Asuri Sampan. Asuri itu berasal dari kata asura. Sura itu berarti raksasa. Nah, jadi Asuri Sampan itu artinya sifat-sifat raksasa. Itulah, raksasa itu berarti dia tidak baik sifatnya. Nah, sekarang ibu beranjak kepada contoh-contoh, kepada tujuan pembelajaran yang ketiga, contoh-contoh daripada Dewi Sampan dan Asuri. Contoh-contoh dari Dewi Sampan itu adalah orang yang bersifat jujur, orang yang baik hati, orang yang beriman, orang yang mau memaafkan. Itulah sifat-sifat yang baik contohnya. Terus Asuri Sampan, sifat raksasa. Contohnya sombong dia, angkuh, dia memilih-milih teman, dia mengaku-mengaku kaya. Jadi itu namanya Asuri Sampan. Nah, itu contoh-contoh. Sekarang ibu guru akan melantunkan atau membacakan sloka isi daripada Bhagavad Gita. Isi daripada Bhagavad Gita. Ibu akan melantunkan isi daripada Bhagavad Gita, yaitu bab 15 sloka 3. Bab 16 sloka 3. 16 ya, bukan 15. Keliru jadi sloka 3. Dengarkan ibu membaca, caranya membaca kamu supaya juga nanti bisa ibu guru latih. Teja kesama drati saucam adrohona trimanita bawanti sampadam daiwim abijatasya arata. Artinya suka memaafkan, teguh iman, budi luhur, tanpa iri hati, tanpa keangkuhan. Wahai Arjuna, semua ini adalah milik dia yang dilahirkan dengan sifat-sifat dewata. Nah, jadi di sini ada kata-kata suka memaafkan. Coba anak-anak, contoh suka memaafkan itu contohnya bagaimana? Ayo coba. Ayo siapa yang bangkit ini pikirannya? Bagaimana sifat orang memaafkan itu? Suka memberi maaf itu bagaimana? Yang ada di kitab suci kita ini? Coba. Ya, bagus sekali Desa. Coba Desa, kasih keras suaranya. Memaafkan orang yang tidak bersalah. Memaafkan orang yang mau minta. Orang yang mau minta maaf. Ya, tepuk tangan dulu semua. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada Desa Gede karena sudah menjawab. Jadi, memaafkan ini artinya
Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, lantas dia minta maaf, jadi kita maafkan karena kita sama-sama manusia. Itu maksudnya daripada kita. Yang lain lagi, Desa sudah. Yang lain lagi, contohnya memaafkan itu seperti apa? Coba. Laki-laki sekarang, tadi perempuan sudah. Coba. Memaafkan. Ya, kalau tidak ada, Ibu Guru kembalikan kepada anak-anak. Ada yang bertanya tentang memaafkan ini? Boleh bertanya? Ya, bagus. Tanya. Apa artinya memaafkan, Bu? Apa artinya memaafkan? Coba jawab dulu temannya. Artinya memaafkan. Suka apa? Suka berbuat baik. Iya, tepuk tangan lagi. Jadi kalau orang suka memaafkan itu, dia suka sekali berbuat baik. Itu bagus ya. Terus di sini ada kata suka memaafkan sudah, teguh iman, berbudi luhur. Ya, teguh iman itu seperti apa? Teguh iman tidak, bagaimana dirinya dia tidak cepat apa? Tidak cepat tergoda atau terpengaruh dengan ajakan orang yang tidak baik. Itu namanya teguh iman. Ya, yang tidak baik. Kalau yang baik boleh kita ikuti ya. Kalau yang baik, apapun yang baik dari orang lain itu kita boleh ikuti seperti apa saja boleh ya. Tapi yang tidak baik jangan ya. Yang tidak baik jangan. Sekarang di sini di dalam kitab suci kita ini ada kata-kata tidak iri hati. Ada yang tahu iri hati itu bagaimana maksudnya? Bagaimana iri hati itu ya? Coba Desa lagi. Kalau teman punya mobil, nggak usah beli. Iya, bagus. Tepuk tangan lagi Desa. Kasih kuat suaranya Desa. Bentar dia ini. Ayo. Ulangi jawabannya, kasih kuat suaranya. Kalau teman punya apa-apa, nggak usah iri. Iya, bagus. Apapun yang dimiliki teman, kita tidak bisa iri atau marah-marah lah. Dia punya sabung dia, kamu pukul dia tidak kasih, saya pinjam. Begitu tidak boleh ya. Jadi Desa ini dia cepat menangkap kalau dikasih soal-soal seperti itu. Ada lagi yang lain? Iri hati itu seperti apa? Kita harus bagaimana supaya tidak punya sifat iri hati itu harus bagaimana? Coba bangkitkan aninya semangatnya belajar. Siapa namanya Dewa Gede? Supaya kita tidak sifat iri hati itu bagaimana harusnya kita? Coba. Ayo coba angkat tangan saya Bu. Jawab. Krisna. Kalau kita supaya tidak iri hati itu bagaimana? Ya, sekarang kalau tidak ada yang menjawab, kamu yang bertanya sama Ibu Guru. Ayo, Surya bertanya sama Ibu Guru tentang iri hati ini. Saya, Bu. Ya, Dewa Gede Tirta bertanya. Apa arti iri hati, Bu? Ya, Dewa Gede belum paham apa artinya iri hati. Ya, siapa lagi yang temannya bisa jawab pertanyaannya Dewa Gede? Apa artinya iri hati katanya? Dia belum paham ya. Apa artinya? Saya, Bu. Artinya dia bagaimana? Orang iri hati itu artinya? Iya, bagus, tepuk tangan semua. Walaupun apa yang dimiliki orang, kita harus tetap senang sama orang itu, baik sama orang itu. Tidak boleh kalau kita jengkel berarti kita iri hati. Nah, itulah ya. Sekarang Ibu bacakan lagi sloka yang satu ini. Ibu bacakan lagi yaitu bab 16 sloka 4. Tadi sloka 3 atau ayat 3, sekarang ayat 4. Dengarkan baik-baik. Ini tadi sloka. Diamodarpo Kerodah parusyam e.
Warta sempadam surin. Artinya berpura-pura angkuh, membanggakan diri, marah, kasar, bodoh. Semuanya ini adalah dimiliki oleh wahai Partha. Dia yang dilahirkan dengan sifat-sifat Daitya atau raksasa. Ya, tadi di sini ada kata berpura-pura, angkuh, membanggakan diri, marah, kasar. Itu dikatakan bersifat raksasa atau aditya namanya. Sekarang Ibu Guru bertanya, ada yang tahu berpura-pura itu contohnya seperti apa? Ya, bagus. Krishna, ya. Ada orang pura-pura baik sama saya, baru saya baik sama dia pukul saya. Ya, tepuk tangan semua. Ya, bagus sekali jawabannya Krishna. Berpura-pura itu jadi dia biasanya dekat-dekatin kita, baik-baik dia bahasanya, tapi lama-lama dia pukul. Itu namanya berpura-pura baik. Terus ada kata-kata membanggakan diri. Seperti apa itu bangga itu? Apa yang tahu kira-kira bangga dengan diri itu? Ya, bagus sekali Dewi. Membanggakan diri itu membanggakan diri kita sendiri. Membanggakan diri kita sendiri atau memuji diri sendiri. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus Dewi. Berarti orang membanggakan diri itu dia sendiri yang puji dirinya. Saya pintar, saya cantik, saya kaya. Jangan ya. Kalau kita membanggakan diri itu belum tentu seperti apa yang kita bilang, tapi orang lain ya yang menilai. Jadi ada lagu Bali begini. Ada ngaden awak bisa. Artinya jangan merasa diri kita pintar. Itu artinya dapat biarlah orang yang menilai kita, yang mengatakan kita pintar, mengatakan kita kaya, mengatakan kita cantik, biarlah orang lain. Beginane bukan nyampat, seperti contohnya kita menyapu. Anak sari tumbuh luhur. Jadi kita menyapu itu, walaupun kita menyapu itu pasti ada rumput. Ya, setiap hari ada rumput. Ilang luhur buke kata. Rumput itu hilang kita sapu, tapi debunya tidak hilang. Abunya masih melekat di lantai. Itu lagu itu. Itu contoh lagu-lagu supaya kita tidak membanggakan diri yang ada di kitab suci ini. Ya den rire anuliu pelajahen. Walaupun kita pintar, masih banyak yang kita tidak tahu. Itu arti lagu tadi itu, lagu yang Guru. Biar kita banyak tahu, ini artinya ini artinya ini, tapi masih ada yang kita tidak tahu. Makanya jangan membanggakan diri, jangan suka memuji-muji diri, ya. Ya, itulah artinya. Nah, sekarang silakan anak-anak bertanya tentang ini. Tentang sifat-sifat raksasa ini. Berpura-pura, banggakan diri, marah, kasar, bodoh. Ayo bertanya salah satu tentang ini, isi daripada kitab ini. Ya, bagus Desa, apa pertanyaannya? Berbicara kasar. Kasar keras. Berbicara kasar.
Ya, berbicara kasar itu seperti apa? Siapa yang bisa? Dia bertanya berbicara kasar itu seperti apa katanya? Saya, Bu. Ya, Dewi Purnami. Berbicara kasar itu berbicara yang tidak sopan. Iya, tepuk tangan lagi. Berbicara yang tidak sopan. Contohnya apa yang tidak sopan itu? Contohnya, coba. Contoh berbicara tidak sopan itu apa? Kayak berbicara yang tidak baik, Bu. Yang tidak baik. Iya, yang tidak baik itu contohnya dia bilang apa? Bilang cicing. Iya, bagus, tepuk tangan. Tidak boleh berbicara kasar, bilang anjing, bilang cicing, bilang apa, tidak boleh. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi itu yang mengajarkan bukan Ibu Dayu. Yang mengajarkan adalah apa? Kitab suci Begawan Gita. Ini datanya dari Wahyu Tuhan. Nah, setelah itu Ibu akan beri kesimpulan sekarang. Kesimpulannya adalah bahwa isi Begawan Gita ini yaitu tentang perbuatan baik Dayu Sampar dan perbuatan buruk Asuri Sampar di dalam Begawan Gita. Itulah kesimpulannya. Ya. Sekarang Ibu Guru akan kasih tes. Ini diisi sekarang dan di Ibu Guru kumpulkan sekarang juga. Tulis nama ini, tulis namanya. Silakan kerjakan, Ibu Guru tunggu sampai selesai ini, tapi jangan lama-lama sekali berpikir. Ya. Gampang ini bawa. Ada dikasih satu ini. Silakan ini. Ini jawab ya. Ibu Guru bacakan nomor 1. Aduh. Baca dulu sendiri itu boleh. Ayo isi ini. Ini kita isi dengan pensil boleh. Ini di sisi titik-titik itu ya. Sudah tadi Ibu menjelaskan. Nomor 1. Begawan Gita merupakan percakapan Sri Krishna dengan siapa? Dengan siapa dia tadi? Ibu kan sudah jelaskan tadi. Dengan siapa namanya? Krishna dengan siapa tadi di Begawan Gita itu namanya? Yang bawa-bawa panah itu ya, yang biasa memanah-manah itu. Nomor 2. Terserah kamu bisa atau tidak isi, yang penting, maksudnya yang penting sudah nomor 2 sekarang. Kitab Begawan Gita disebut juga dengan kitab apa? Kitab yang keberapa dia? Gitu ya. Tadi kan sudah ada. Dia nomor berapa itu? Begawan Gita itu. Nomor 1 atau 3 atau 4 atau 5. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Dia nomor berapa itu Begawan Gita itu. Nah, nomor 3. Kata Dewi artinya apa? Baik atau buruk? Ibu sudah jelaskan tadi. Dewi itu artinya apa? Perbuatan apa dia? Dewi sama dengan dewa. Nomor 4. Sifat manusia seperti raksasa disebut apa? Sifat seperti raksasa. Tadi sudah semua dijelaskan itu tadi ya. Nomor 5. Manusia adalah ciptaan Sang Yang Widi paling sempurna karena dia memiliki apa? Dalam otaknya itu ada apa ya? Memiliki apa dia? Nomor 6. Selalu berbuat baik, sabar, menciptakan keharmonisan dan welas asih merupakan sifat manusia seperti apa? Orang-orang yang baik itu seperti apa dia? Sudah, habis itu nomor 7, entah kamu bisa entah tidak, yang penting Ibu sudah tadi jelaskan ya. Nomor 7, sifat Asuri Sampar. Ada jawabannya di soal itu, kalau kamu ngerti ya, ada jawabannya di soal itu. Sifat Asuri Sampar akan mengarah ke menyebabkan penderitaan jika sifat tersebut bagaimana. Kalau Asuri Sampar itu kita lakukan terus, akan bagaimana dia? Kalau sifat yang jahat itu kita lakukan terus ya. Nah, nomor 8, karena memiliki titik-titik, manusia dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Karena memiliki apa manusia itu sampai dia tahu ini baik, ini buruk. Karena dia memiliki apa di dalam otaknya itu, memiliki apa. Nomor 9, sifat dasar manusia dibedakan menjadi 2, yaitu sifat yang baik dan sifat apa di nomor 9 itu? Sifat yang baik dan titik-titik, dan sifat yang apa? Nomor 10, kata Asura berarti jahat. Berarti apa? Asura itu artinya apa?
Asura itu artinya apa? Tadi Ibu sudah jelaskan berulang-ulang sekali ya tadi itu. Asura, siapa yang mendengarkan secara rinci berarti Asura itu. Coba Asura itu dia sama dengan apa? Kalau yang lain-lain itu apa namanya itu seperti kalau itu apa tadi Ibu bilang itu? Coba. Sekarang cepat ya. Bu Guru Sudah, Bu. sudah ya. Bu Alif. Ya. Silakan sambil bekerja kita tutup dulu, tutup dengan para mesakti ya. Kamu boleh bekerja, tapi ucapkan dulu semua para mesakti. Para mesakti. Om Santi 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 Om. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjut dengan pembelajaran yang berikutnya. Ya, selesai.